Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan materi yang akan saya bawa, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Setoma Putra, NIM 200301501094, kelas 05 atau E. Baiklah, materi yang akan saya bawakan yaitu pendidikan kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan sekolah sangat dibutuhkan bagi semua manusia, karena tanpa adanya pendidikan kesehatan sekolah, dunia sedang tidak baik-baiknya. Bagian A, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan dan merupakan suatu kegiatan untuk membantu individu, kelompok, maupun masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau perilakunya untuk mencapai kesehatan secara optimal. Bagian B, konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar. Hal ini berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih matang pada diri individu, kelompok, atau masyarakat. Konsep ini berangkat dari suatu asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial di dalam kehidupannya untuk mencapai nilai-nilai hidup di dalam masyarakat selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai kelebihan, baik lebih dewasa, lebih pandai, lebih mampu, dan lebih tahu. Dalam mencapai tujuan tersebut, seorang individu, kelompok, atau masyarakat tidak terlepas dari kegiatan belajar. Maka dari itu, diharapkan bagi semua manusia harus mengetahui dasar-dasar pendidikan kesehatan. Bagian C, ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi sasaran. Yang kedua, dimensi tempat pelaksanaan. Dan yang ketiga, dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Dimensi sasaran terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, pendidikan kesehatan individu dengan sasaran individu. Yang kedua, pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas. Dimensi tempat pelaksanaan. Dimensi tempat pelaksanaan juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan kesehatan di rumah sakit dengan sarana pasien dan keluarga. Yang kedua, pendidikan kesehatan di sekolah dengan sasaran pelajar. Yang ketiga, pendidikan kesehatan di masyarakat atau tempat kerja dengan sasaran masyarakat atau bekerja. Selanjutnya, dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Dimensi tingkat pelayanan kesehatan terbagi juga atas 3 bagian. Yang pertama, pendidikan kesehatan promosi atau biasa juga disebut health promotion. Misalnya, peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan, gaya hidup, dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan kesehatan untuk perlindungan khusus atau biasa juga disebut dengan specific protection, misalnya imunisasi. Yang ketiga, pendidikan kesehatan diagnosis dini dan pengobatan tepat atau juga biasa disebut early diagnostic and prompt treatment. Misalnya
dengan pengobatan layak dan sempurna dapat menghindari dari resiko kecacatan. Bagian D. Perilaku hidup bersih sehat di tatanan sekolah. Perilaku hidup bersih sehat bisa juga disingkat dengan PHBS. Perilaku hidup bersih sehat atau PHBS adalah suatu kegiatan atau aktivitas makhluk hidup yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung yang dapat diamati oleh pihak luar. Sehat. Semua harus mengetahui apa itu sehat. Sehat merupakan dambaan setiap instan. Sehat adalah hak asasi setiap instan dan juga merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan setiap instan perlu dijaga atau dipelihara atau juga ditingkatkan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk pada lingkungan pendidikan yakni sekolah. Anak sekolah merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan. Karena itu perlu dijaga, dilindungi haknya untuk mendapatkan kesehatan serta ditingkatkan kesehatannya. Di Indonesia terdapat 37.655 sekolah yang terdiri dari sekolah negeri, swasta maupun sekolah berbasis agama dari berbagai tingkatan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2018, masing-masing sekolah sudah memiliki kader kesehatan yang terlatih. Bagian E. Menurut Maryunani, ada beberapa indikator PHBS di institusi pendidikan atau sekolah yang meliputi 1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Sebaiknya semua manusia atau masyarakat, siswa-siswi yang sedang melakukan suatu aktivitas harus mencuci tangannya dengan air yang bersih dengan menggunakan sebuah sabun agar terhindar dari bakteri atau virus yang menyebabkan kita sakit. Yang kedua, mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah karena lebih terjamin keberhasilannya. Di sekolah, kantin sekolah sangat terjamin dengan kebersihannya karena agar dapat menjaga kesehatan para siswa-siswinya agar tidak menyebabkan terjadinya penyakit pada tubuh siswa-siswi dan bisa belajar dengan aman. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat serta menjaga kebersihan jamban. Yang keempat, olahraga dan aktivitas fisik yang teratur dan terukur sehingga meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Semua siswa-siswi tidak boleh melupakan yang namanya olahraga karena aktivitas olahraga ini yang bisa meningkatkan kebugaran tubuh dan menyehatkan kekebalan tubuh pada manusia. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk di sekolah secara rutin. Sebaiknya sekolah, siswa-siswi, dan guru
harus mencari atau memberantas tempat atau markas bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan manusia terkena dampak yang buruk seperti sakit. Yang kelima, yang keenam, tidak merokok di sekolah. Tidak merokok di sekolah itu sangat wajar dilarang, karena dampak yang buruk merokok di sekolah akan mengakibatkan polusi udara yang buruk dan kesehatan bagi perokok itu pun berdampak buruk. Contohnya terjadinya sesak napas dan bisa menyebabkan kanker paru-paru. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan peserta didik setiap 6 bulan untuk memantau pertumbuhan peserta didik. Ini adalah suatu aktivitas sekolah yang sangat penting kepada siswa-siswinya untuk memantau terus pertumbuhan para peserta didiknya. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Sebaiknya kita sebagai manusia harus membuang tempat pada tempatnya, karena jika kita membuang sampah pada sembarangan, itu mengakibatkan dampak yang sangat buruk. Contohnya, membuang sampah sembarangan di sungai, itu akan mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kedua, membuang sampah di selokan, itu berdampak buruknya yaitu dapat menghambat pengaliran air selokan dan dapat menyebabkan bau-bau busuk dan menjadi sarang bagi bakteri dan virus. Bagian F, tujuan pendidikan kesehatan. WHO adalah sebuah organisasi besar kesehatan yang berperan sangat penting bagi semua manusia yang ada di bumi ini. Tujuan WHO yaitu untuk mengubah perilaku perseorangan dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan yang dikemukakan oleh Effendi pada tahun 1997. Yang kedua, tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat, dikemukakan oleh Mubarak pada tahun 2009. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 dan WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik secara fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial pendidikan kesehatan di semua program kesehatan, baik pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan,
maupun program kesehatan lainnya. Ini juga dikemukakan oleh Mubarak pada tahun 2009. Selanjutnya, adapun beberapa tujuan mengapa pendidikan kesehatan itu perlu diberikan, antara lain: 1. Tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. 2. Terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental, dan sosial, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Adapun tujuan secara khusus menurut saya, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. 2. Menjaga kesehatan sebagai kebutuhan utama di masyarakat. 3. Meningkatkan pengembangan dan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan secara tepat. Yang keempat, meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, 5. Memiliki daya tangkal atau pemberantasan terhadap penularan penyakit. Bagian G. Prinsip pendidikan kesehatan. Prinsip pendidikan kesehatan harus mampu dipahami oleh setiap petugas kesehatan dan sasaran masyarakat. Adapun prinsip pendidikan kesehatan yaitu: 1. Pendidikan kesehatan bukan hanyalah pelajaran di kelas, tetapi merupakan kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja, sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan sarana pendidikan. Yang kedua, pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Ketiga, bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Yang keempat, pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bagian H. Media dalam pendidikan kesehatan. Semua manusia harus melihat media atau melihat info melalui media. Adapun media yang harus kita lihat untuk melihat info tentang kesehatan yaitu media cetak. Adapun media cetak terbagi atas bagian. Yang pertama, booklet. Booklet ini digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk buku, baik tulisan maupun gambar. Yang kedua, leaflet. Leaflet ini melalui lembar yang dilipat, isi pesan bisa gambar atau tulisan ataupun keduanya. Yang ketiga, flyer atau selebaran. Flyer ini seperti leaflet tetapi tidak dalam bentuk lipatan. Yang keempat, flip card atau lembar balik. Flip card ini pesan atau informasi bentuk lembar balik, biasanya dalam bentuk buku, di mana tiap lembar atau halaman berisi gambar peragaan dan di baliknya berisi kalimat sebagai pesan atau informasi
berkaitan dengan gambar tersebut. Yang kelima, rubrik atau tulisan-tulisan. Rubrik ini pada surat kabar atau majalah mengenai bahasa suatu masalah kesehatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Selain media cetak, adapun media elektronik. Media elektronik juga terbagi atas bagian. Yang pertama, televisi. Televisi ini dapat dalam bentuk sinetron, sandiwara, forum diskusi atau tanya jawab, pidato atau ceramah TV, kuis atau cerdas cermat. Yang kedua, radio. Bisa dalam bentuk obrolan atau tanya jawab dan ceramah. 3. Video, kompas, disk atau VCD. Yang keempat, slide. Slide ini digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kesehatan. Yang kelima, film strip. Film strip ini digunakan untuk menyampaikan juga pesan kesehatan. Demikianlah hasil persentase yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Baiklah, saya ucapkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.